Episode 59. Hari sudah sore, Bapak Komandan mengendarai mobilnya kembali ke rumah. Telah selesai dengan pekerjaannya sebagai seorang penegak hukum untuk hari ini. Suara klakson kendaraan di belakangnya mengagetkannya. Lampu sudah hijau tapi mobilnya tidak bergerak. Ia melamun setelah pertemuannya dengan papa mertua dan kakak iparnya hari ini. Pikirannya begitu berkecamuk, baru kali ini dirinya sangat sulit mengambil keputusan. Pukul 5.40 setelah menempuh perjalanan yang sangat macet, akhirnya ia sampai ke rumah seorang istri yang sudah menunggunya sejak tadi. Sangat bahagia mendengarkan mobil suaminya yang sudah terparkir di garasi. Ia langsung membukakan pintu untuk suaminya, segera mencium tangan suaminya dan mendapatkan balasan satu kecupan pada keningnya. Ia tersenyum bahagia. Tumben tidak cemberut. Aku kan telat pulang. Masih menyempatkan menggoda istrinya. Aku bukan anak kecil, Mas. Pasti sangat macet kan? Lalu aku harus menyalahkan jalannya macet itu, ketusnya. Syukurlah, akhirnya kamu sadar juga. Asia tersenyum malu mendengarkan ucapan suaminya. Rangga segera duduk di sofa setelah melepas sepatunya, menyandarkan kepalanya di sandaran sofa dan memejamkan matanya. Sepertinya kamu sangat lelah, Mas. Jawabnya memegang hidung dan menyelipkan alisnya dengan mata yang masih tertutup. Kenapa sih sayang? Sepertinya kamu sedang ada pikiran. Asia memegang bahu suaminya. Ia sangat penasaran apa suaminya seperti ini karena setelah bertemu papanya ingin sekali Asia bertanya, tapi melihat kondisi suaminya seperti tidak tepat. Aku mandi dulu sebentar lagi masuk maghrib, ujar Rangga. Mas Rangga kenapa ya? Apa dugaanku benar adanya? Gumamnya ya masih duduk di ruang tamu. Asa maghrib berkumandang, Rangga yang sudah mandi dan memakai baju koko mengambil sajadah dan berangkat ke masjid. Mas, sholat di masjid ya? Tanyanya kepada suaminya. Jawabnya singkat. Waktu terus berjalan, beberapa menit berlalu, Asia yang selesai sholat duduk di ruang keluarga dengan mukena yang masih terpakai, menunggu suaminya kembali dari masjid. Tidak berapa lama, ia duduk. Rangga sudah masuk ke dalam rumah dan berjalan sampai ke ruang keluarga. Spontan Asia berdiri dan memeluk erat suaminya. Asia merasa ada yang tidak beres dengan suaminya sejak dia pulang dari kantor tadi. Rangga diam sejenak, kemudian membalas pelukan itu dan mencium kening istrinya. Asia melepas pelukan itu. Aku sudah masak enak, Mas Rangga pasti sudah lapar, ujarnya dengan senyum merekah dari wajah cantiknya. Aku belum lapar, aku ingin bicara sebentar boleh? Ujar Rangga. Jawab Asia singkat, entah kenapa ia sangat khawatir. Duduklah, ujar Rangga sembari memegang tangan istrinya dan duduk bersama di sofa depan TV. Rangga menatap istrinya dan memegang kedua tangan istrinya. Katakan dengan jujur, apa setelah kita menikah, kamu pernah berbicara dengan papa dan meminta sesuatu kepadanya? Tanya Rangga dengan tatapan mata yang sangat serius. Maksud mas? Asia bingung. Jawab saja, ya atau tidak. Tidak, jawab Asia. Soal papa memanggilku, apa kamu benar-benar tahu? Tak tahu apa-apa, tanya Rangga kembali. Mas itu kenapa sih? Ya atau tidak? Tanya Rangga tegas. Tidak mas, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Justru sejak tadi aku ingin menanyakan, tapi aku takut memulainya karena sejak tadi Mas Rangga sepertinya sedang tidak mood berbicara. Rangga menatap tajam istrinya. Ia melihat kejujuran dari istrinya. Sepertinya Asia memang tidak tahu apa-apa. Kau ingin tahu kenapa papa memanggilku? Jawab Asia sembari menganggukkan kepala.
Papa ingin menyerahkan beberapa perusahaan kepadaku. Dia ingin agar aku yang mengelolanya, bahkan yang sedang Papa pegang langsung sekarang. Asea diam dan sejenak mendengar ucapan suaminya. Dugaannya benar, hatinya ikut bimbang antara dia sangat bahagia atau dia merasa khawatir karena dia tahu siapa suaminya. Tidak mudah bagi Rangga menerima sesuatu. Jadi, tanyanya terbata-bata. Aku belum memberikan jawaban, tapi sepertinya aku tidak bisa menerimanya. Asea terkejut dan sedikit kecewa dengan jawaban suaminya. Tapi kenapa, Mas? Tanyanya, bukan itu jawaban yang saya harapkan. Aku sudah bilang, jangan kecewakan Papa. Memangnya kenapa Mas Rangga tidak bisa menerimanya? Nadanya sedikit meninggi dan melepas tangan suaminya. Hei, memangnya siapa aku yang harus memimpin perusahaan sebesar itu? Aku tidak punya hak sedikit pun, ujar Rangga. Entah kenapa suasananya menjadi tegang. Hah? Apa kamu bilang? Siapa kamu? Tidak punya hak, tanya Asea dengan senyum kesal. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Apa kamu juga tidak menganggap aku ini istrimu? Bahkan aku sudah memberikan yang paling berharga dalam diriku. Hei, apa yang kamu katakan? Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Kenapa kamu samakan dirimu dengan perusahaan? Rangga berdiri meninggalkan istrinya dan masuk ke dalam kamar meletakkan peci dan sajadahnya. Asea menyusul ke dalam. Sayang, bukan seperti itu maksud aku, mendekati suaminya dan mencoba kembali membujuknya. Sudahlah Asea, aku tetap tidak bisa menerimanya, tegas Rangga. Tapi kenapa, Mas? Rangga diam dan duduk di tepi tempat tidur. Baik, kalau Mas tetap keras kepala, tidak ingin menerima, aku akan menuntut Mas Rangga untuk memenuhi segala kehidupanku yang mewah, tas mahal, dompet mahal, sepatu, dan pakaian branded, dan diam. Rangga meninggikan suaranya sedikit memotong ucapan Asea. Rangga berdiri mendekati istrinya. Apa kamu sadar dengan ucapanmu itu? Apa kamu ingin menghina aku? Apa ini sifat aslimu? Ucap Rangga dan keluar dengan wajah yang sangat kesal. Asea sangat takut dan segera menyusul suaminya. Ia keluar dari kamar dan melihat suaminya yang duduk di sofa, sebuah keluarga dengan wajah yang sangat kesal dan mata yang seperti berkaca-kaca. Mas Rangga, suara Asea yang berdiri di depan pintu kamar. Ia terlihat sangat gugup dan takut. Jangan mendekatiku, ucap Rangga nada yang seperti sangat sakit hati. Mendengar ucapan suaminya, Asea bukannya menjauh, malah berhambur memeluk suaminya dengan tangisan yang tak bisa lagi ia tahan. Sayang, maafkan aku, suara Asea sembari menangis sangat kencang. Aku tidak menyangka kalau akhirnya kamu mengatakan juga terima kasih sudah menunjukkan posisiku, ucap Rangga dengan mata yang berkaca-kaca. Asea semakin tidak bisa menahan tangisnya mendengar ucapan suaminya. Maafkan aku, Mas. Bukan seperti itu maksud aku. Percayalah, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Ucapnya yang sudah terisak-isak dengan kedua tangan yang masih memeluk erat suaminya. Rangga hanya diam, tidak menanggapi ucapan istrinya. Katakan, kalau kamu memaafkanku. Melepas pelukannya, Rangga tetap diam. Baik, aku akan bersujud di kakimu agar kamu memaafkanku, ucapnya sembari turun dan hendak mencium kaki suaminya dan dengan mukena menjuntai ke lantai yang belum ia lepas setelah sholat maghrib tadi. Asea, apa-apaan kamu? Berteriak melihat istrinya benar-benar sudah memegang kakinya. Ayo berdiri, sambungnya melihat istrinya duduk di lantai memeluk kakinya. Tidak, katakan kalau Mas Rangga memaafkanku. Semakin erat memeluk kaki istrinya. Asea, kembali ke tempat dudukmu. Jangan keras kepala.
Asia tidak peduli dengan ucapan suaminya. Rangga diam sejenak dan menarik nafas panjang, mengatur amarahnya. "Kemarilah," ucapnya dengan nada sangat rendah dan mengangkat istrinya dari sana seperti orang ibu yang hendak menggendong anaknya. Asia berdiri dan kembali duduk di sofa, memeluk suaminya dengan tangis yang kembali pecah dalam pelukan suaminya. Beberapa menit setelah berlalu, tangisnya mulai reda dan melepas pelukannya. Entah kenapa Rangga tidak mampu melihat mata istrinya yang sudah sembab karena menangis. Tangannya spontan menyeka sisa butiran kristal yang membasahi pipi istrinya. Asia sedikit lega dengan perlakuan suaminya yang dengan lembut mengusap pipinya. Ia memegang tangan suaminya dengan kedua tangannya. "Maafkan aku, Mas. Percayalah, aku menyayangimu. Aku tidak bermaksud berkata seperti itu," ucapnya dengan tatapan yang begitu tulus. "Lalu, kenapa kamu mengatakannya?" Rangga mulai berbicara. "Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tidak ingin kalau Papa kecewa dengan Mas Rangga yang akan menolak pemberiannya." Asia memperbaiki posisi duduknya dan memegang kedua tangan suaminya ke pangkuannya. "Dengarkan aku, Mas. Sebelumnya, maaf jika aku harus mengatakan ini. Asal Mas Rangga tahu, di luar sana ada banyak kolega-kolega Papa yang ingin menjodohkan putranya denganku. Ada banyak lelaki yang sukses yang antri ingin menjadikanku istrinya. Bahkan Mas Rangga tahu kalau aku maaf, aku tidak bermaksud menyebutnya. Saya hendak menyebut nama Andre, mantan kekasihnya." Lanjutkan saja," ucap Rangga yang sepertinya sudah mulai menyimak ucapan istrinya. "Tidak perlu menyebut namanya, Mas. Sudah tahu maksudku. Intinya tidak satupun dari mereka yang Papa sukai. Dan lihatlah siapa yang orang Papa pilih. Kamu, Mas. Papa aku yang langsung menawari orang tuamu untuk melakukan perjodohan ini. Ini seorang atmaja yang meminta kepada orang tuamu agar kamu menjadi menantunya. Mas Rangga tahu kenapa? Karena Papa percaya kalau kamu adalah laki yang paling tepat untuk menjadi suamiku. Kamu tidak hanya bisa menjadi imamku, tapi kamu juga meneruskan perusahaan." Rangga hanya diam seperti ia sudah bisa menerima ucapan Asia. Kenapa Mas Rangga tidak ingin menerimanya? Karena Mas Rangga tidak ingin menjadi buah bibir? Tanya Asia yang sangat mengenal suaminya yang sederhana itu. Dia tahu kalau Rangga tidak ingin dicap sebagai lelaki dengan instan mendapat semuanya. Rangga hanya diam, tapi kalau dia tidak menjawab, Asia sudah tahu kalau itu alasan suaminya tidak ingin menjadi pemimpin perusahaan. "Perusahaan yang Papa berikan itu memang punya aku, Mas. Hanya saja selama ini aku belum menerimanya karena itu bukan fashionku dan sehebat-hebatnya Pak Kadenis, dia juga tidak akan mampu mengelola semuanya. Kalau itu punya aku, berarti itu punyamu juga, sayang," ucapnya dengan tersenyum. "Lalu kenapa kalian sangat percaya kalau aku bisa melakukannya?" Rangga mulai merespon ucapan istrinya. "Karena aku percaya kalau suamiku ini lelaki yang cerdas. Lihatlah, di usianya saja yang masih muda, dia sudah menjadi seorang bapak komandan. Kalau tidak cerdas, lalu apa?" Asia terus meyakinkan suaminya. "Kalau bukan kamu yang meneruskannya, lalu siapa? Katakan kalau Mas Rangga akan menerimanya," ucap Asia penuh harap dengan membawa kedua tangan suaminya ke dadanya. "Nanti aku pikirkan lagi," ucap Rangga yang sudah mulai mengubah keputusannya yang tadi Asia sangat lega mendengarnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.